Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mardika, NIM 202410101109 dari kelas Data Mining A. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai tugas yang diberikan di modul 2 praktikum data mining. Nah, di modul 2 praktikum data mining ini membahas mengenai eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Nah, untuk tugasnya sendiri, berjumlah kurang lebih ada 9 soal. Nah, langsung saja ke, eee, collab-nya ya. Untuk soal pertama yaitu diminta untuk menjelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Untuk yang pertama merupakan dataset. Nah, dataset merupakan kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi yang baru. Maksudnya yaitu, data yang sudah dikumpulkan dari sebelumnya dan sudah siap untuk dikelola, dan jika dikelola, data tersebut akan menjadi sebuah informasi yang baru, gitu. Nah, kemudian ada data training. Data training merupakan data yang nantinya dapat digunakan untuk melatih algoritma guna mencari model yang pas dan proses melatih model agar diperoleh parameter yang tepat. Di sini data training ini fungsinya untuk melatih algoritma itu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mencari model yang tepat, model yang pas. Nah, agar memperoleh parameter yang tepat juga. Kemudian ada data testing. Data testing merupakan data yang digunakan dalam tes untuk mengetahui performa model yang diperoleh pada proses testing. Nah, fungsinya untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian ini adalah akurat, divalidasi, dan akurat juga di kenyataannya. Nah, maksudnya ini adalah untuk data testing ini digunakan untuk mengetahui, performa dari model yang sudah di-training sebelumnya. Kemudian, apakah model ini, jika, di testing ini sudah sesuai atau belum, atau apakah sudah akurat atau belum, ataukah sudah divalidasi atau belum, gitu. Kemudian untuk soal yang nomor 2 merupakan jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di penyusunan, dataset ini ada beberapa, yang pertama adalah aggregation. Nah, aggregation ini menggabungkan dari beberapa atribut menjadi sebuah atribut baru. Kemudian ada sampling. Nah, sampling ini mengambil sejumlah data yang bisa mewakili, keseluruhan data tersebut. Nah, jadi sampling ini adalah, eee data perwakilan yang digunakan untuk mewakili dari seluruh data yang ada. Kemudian adalah, dimensionality, ini menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan dalam menganalisa data. Kemudian ada feature creation, ini membuat, sebuah atribut yang mungkin itu adalah atribut yang penting untuk dianalisa. Kemudian ada discretization, ini adalah penghubungan variabel yang kontinu menjadi bentuk diskrit. Kemudian ada binarization, ini untuk mengubah variabel numerik menjadi bentuk biner. Kemudian yang terakhir ada atribut transformation, ini gunanya untuk mentransformasi atribut tertentu menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Nah, untuk selanjutnya merupakan soal nomor 3, yaitu menjelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, yang pertama, dataset iris ini terdiri dari 5 data, yaitu ada petalength, petalwidth, sepalength, sepawidth, dan yang terakhir adalah species name. Untuk atribut dari kelima data tersebut ada 4, yaitu ada peta length,
Petal yang merupakan panjang dari bunganya, kemudian ada petal width. Nah, petal width adalah lebar dari bunganya. Kemudian ada sepaleng. Sepaleng ini itu panjang dari kelopaknya. Yang terakhir ada sepal width. Sepal width ini adalah lebar dari kelopaknya. Nah, untuk, kelas dari dataset iris ini sendiri yaitu adalah species name. Nah, species name ini terdiri dari 3, yaitu ada Stosa, Virginica, dan Versicolor. Kemudian soal nomor 4, yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas array yang berbeda, yaitu ada Stosa, Versicolor, Virginica, dan juga Unknown. Nah, di sini sebelumnya kita, perlu dan harus untuk mengimport NumPy dan juga Matplotlib itu sendiri. Pertama adalah import NumPy as alias NP, kemudian ada import Matplotlib dot plot as alias plt atau plot. Nah, kemudian ada array, array-nya itu adalah array setosa sama dengan np.array. Nah, di sini saya mendapat data dari data Excel ini. Nah, di data Excel ini saya masukkan ke dalam array. Nah, di setiap array ada array Stosa, Virginica, Versicolor, dan juga Unknown. Nah, di sini untuk Stosa ini dia datanya itu ada di indeks ke-0. Untuk Stosa ini ada di indeks ke-0 hingga indeks ke-44. Ini ya, indeks ke-44. Karena indeks itu dihitung dari 0, begitu. Kemudian untuk Virginica. Nah, Virginica ini sama juga, data dari Excel ini saya masukkan ke array 2 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensinya ini ada kurung siku berjumlah 2 yang menandakan itu adalah array 2 dimensi NumPy. Nah, Virginica ini sama juga dengan Setosa, tapi dia ada di data indeks ke-45 hingga ke-89. Ini Virginica 45 hingga 89 ya. Nah, ini Virginica. Kemudian ada Versicolor. Versicolor ini data-data yang ada di array. Maaf, ini kelebihan koma. Ini ada datanya ada di Excel di indeks ke-90 hingga ke-134. Ini ya. Oh, mohon maaf. Iya 134. 134 ini Versicolor. Kemudian untuk yang terakhir adalah Unknown. Nah, Unknown ini yang terakhir dia ada di indeks indeks ke-135 hingga akhir, yaitu 154, begitu. Coba kita jalankan dan juga berhasil. Nah, kemudian untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Stosa, hijau untuk Versicolor, kemudian biru untuk Virginica, dan kuning untuk Unknown. Dan untuk setiap kelas, untuk pasangan atributnya ini ada 4, yaitu ada sepaleng dan petal width, kemudian sepal width dan petaleng, ada sepal width dan petal width, kemudian sepaleng dan petaleng. Nah, untuk yang pertama, ini ada sepaleng dan petal width. Nah, untuk sepaleng dan petal width ini, sebelumnya kita harus memetakan bahwa untuk sebagai sumbu X-nya itu siapa dan sumbu Y-nya itu siapa. Nah, di sini saya
definisikan bahwa sepalengnya itu sebagai sumbu X dan, petal width-nya adalah sumbu Y. Nah, ini berlaku untuk, sepaleng petal width dengan kelas Tosa, Versicolor, Virginica, dan juga Anon. Nah, untuk, sumbu X, mohon maaf ini sumbu X ini untuk setosa. Nah, setosa ini dia akan mengambil, data dari data awal hingga akhir, yaitu indeks awal hingga indeks akhir, kemudian dia hanya, eee, mengkelompokkan mengkelompokkan scatter plot-nya itu hanya di petalang dan petal width. Nah, di manakah petalang dan petal width-nya? Ya, kita coba di, Excel-nya. Nah, di datanya ini, bahwa untuk sepaleng dan petal width ini, untuk sepalengnya dia ada di indeks ke-3, dihitung dari petal width ya, ini petal width-nya 0, petalengnya 1, sepal width-nya 2, dan sepalengnya ini 3 indeksnya. Jadi untuk, sepalengnya ada di indeks ke-3 dan kemudian petal width-nya ada di, eee, indeks ke-0, begitu ya. Kemudian, diplot dengan scatter dengan sumbu X dan Y diberi color atau warna, yaitu red, dengan label setosa. Nah, sama untuk versi color, Virginica, dan juga Anon, dan indeksnya pun juga sama. Indeksnya juga sepalengnya ada di indeks ke-3, kemudian, petal width-nya ada di indeks ke-0, begitu ya. Namun yang membedakan hanyalah di color-nya dan juga labelnya. Di sini, plot scatter dengan X dan Y, color-nya atau warnanya ini adalah green, hijau dengan label versi color. Di Jinika juga sama, jika ini, sepalengnya ada di indeks ke-0, kemudian petal width-nya ini ada di indeks mohon maaf untuk sepalengnya ada di indeks ke-3 dan petal width-nya ini ada indeks ke-0. Kemudian plot scatter-nya X, Y dengan color warnanya ini adalah blue atau biru, kemudian untuk labelnya ini adalah Virginica. Untuk Anon juga sama, Anon ini, sepalengnya ini ada di indeks ke-3, petal width-nya ada di indeks ke-0, kemudian plot scatter XY dengan color yellow atau kuning, kemudian diberi label dengan Anon. Nah, terus untuk plot title. Nah, title ini maksudnya adalah judul untuk scatter plot-nya sendiri. Tadi kan untuk, ini kita, scatter plot-nya dengan atribut sepaleng dan petal width ya. Jadi saya singkat saja untuk, mempersingkat ya, maksud saya itu, ini untuk sepalengnya itu SL dan petal width-nya adalah PW. Kemudian untuk label X-nya ini petal width, kemudian label Y-nya adalah sepaleng. Kemudian ada legend. Legend ini, maksudnya adalah keterangan dari, warnanya ya, warna dari, apa namanya, dari setiap kelasnya. Stosa, Versicolor, Virginica, dan juga Anon itu warnanya apa saja, begitu. Kemudian ada log. Log ini maksudnya adalah lokasi dari keterangan tersebut, lokasi dari legend-nya. Itu ada di boleh ditempatkan di pojok kiri atas, atau pojok kiri bawah, atau pojok kanan atas, atau pojok kiri kanan bawah, ataupun di tengah juga bisa. Itu tergantung dengan, eee, kita saja. Di sini saya ada di lokasinya upper left. Itu ada di, kiri atas pojok. Kemudian di-show kan. Nah, untuk, nomor 2 Sepalwidth Petaleng, nomor 3 Sepalwidth Petalwidth, dan nomor 4 Sepaleng dan Petaleng ini juga hampir sama untuk struktur code-nya. Nah, tapi perbedaannya hanya di indeksnya saja. Karena untuk, Sepalwidth
Petaleng, Sepalwit, dan Sepaleng, Petaleng ini kan indeksnya berbeda ya, indeks kolomnya. Nah, jadi yang untuk membedakan itu hanyalah indeks kolomnya. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat untuk Sepalwit dan Petaleng. Sepalwit, Petaleng ini, untuk Sepalwit, dia berada di kolom indeks kedua. Ini ya, Sepalwitnya, ini sebagai X. Dideklarasikan bahwa atau didefinisikan bahwa Sepalwitnya ini sebagai sumbu X, kemudian Petalengnya ini sebagai sumbu Y. Kemudian untuk Sepalwitnya ada di kolom indeks kedua, kemudian ada Petaleng. Nah, Petaleng ini ada di kolom indeks ke-1, begitu. Dan untuk versi color Virginica anon yang ada di Sepalwit Petalengnya ini juga sama indeksnya, yaitu 212121. Dan juga perbedaan color dan juga labelnya. Untuk colornya ini setosa, dia berwarna red, kemudian labelnya setosa, kemudian color untuk versi colornya adalah green, untuk labelnya versi color. Kemudian untuk color-nya Virginica ini adalah blue, kemudian untuk labelnya adalah Virginica. Terakhir adalah unknown, untuk color-nya adalah yellow, dan labelnya adalah unknown. Dan untuk titelnya saya beri nama SW, yaitu Sepalwit dan PL Petaleng. Begitu seterusnya dengan legend lock upright, gitu. Nah, sama juga dengan Sepalwit Petalwit. Untuk Sepalwit Petalwit, ini ada di indeks Sepalwitnya ada indeks kedua dan Petalwitnya ada di indeks ke-0. Ini sudah terlihat ya bahwa indeksnya Sepalwitnya ini adalah 2 dan Petalwitnya adalah 0. Dan Sepalwitnya ini ada didefinisikan sebagai sumbu X, kemudian Petalwitnya didefinisikan sebagai sumbu Y. Kemudian color-nya untuk setosa adalah red, labelnya setosa, kemudian indeksnya untuk versi color juga sama, untuk versi color-nya adalah green, label versi color, untuk color-nya Virginica adalah blue dengan label Virginica, dengan indeks juga yang sama, kemudian unknown, ini ada color yellow dengan label unknown, dan juga indeksnya sama, itu 2 dan kemudian untuk titelnya ini adalah SW dan PW, ini adalah Sepalwit dan Petalwit dengan X, sumbu XY, ini adalah Petalwit, Sepalwit, mohon maaf, ini harusnya, maaf ya, ini harusnya Sepalwit. Nah, untuk legend lock-nya ini adalah upright. Nah, begitupun dengan Sepaleng dan Petaleng. Nah, untuk Sepaleng Petaleng ini, dia ada di kolom indeks Sepalengnya adalah indeks ketiga dan Petalengnya ada di indeks ke-1. Dengan Sepaleng ada di sumbu X dan Petaleng ada di sumbu Y. Begitupun dengan versi color, Virginica, dan juga unknown. Untuk setosa berwarna red, label setosa. Untuk versi color, color-nya adalah green dengan label versi color. Kemudian Virginica ini color-nya blue, kemudian labelnya Virginica, yang terakhir adalah unknown dengan color yellow dan label unknown. Kemudian untuk titelnya ini SL dan PL, yaitu Sepaleng dan Petaleng, dengan X, Y-nya mohon maaf, tadi harusnya ini ya, Petaleng. Ini harusnya Petaleng, mohon maaf. Petaleng, untuk Y-nya Petaleng, begitu. Coba kita run. Nah, di sini sudah terlihat untuk tampilan dari scatter plot-nya. Untuk Sepaleng Petalwitnya seperti ini, kemudian Sepalwit dan Petalengnya seperti ini, kemudian Sepalwit dan Petalwitnya seperti ini, dan yang terakhir adalah Sepaleng dan Petalengnya seperti ini.
Kemudian jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap, kelas pada scatter plot. Nah, di sini, saya contohkan pada, Sepaleng dan Petawit ya. Untuk, Sepaleng, kita, ingat-ingat dulu bahwa untuk yang berwarna biru adalah Virginica, yang warna hijau ini adalah versicolor, dan merah ini adalah setosa. Ini yang terakhir warna kuning ini adalah Unknown. Nah, untuk, yang berwarna biru adalah Virginica. Nah, Virginica ini dia berada di rank sumbu X, di sumbu X rank, 5,0 hingga 8,0. Dan, di sumbu Y-nya ini berada di rank, mendekati 1,15 hingga, 25. Kemudian untuk yang berwarna hijau adalah versicolor. Nah, versicolor ini untuk sumbu X-nya ada di rank hampir, 5,0 hingga 7,0. Kemudian untuk, sumbu Y-nya ini, dia ada di rank, 1, mohon maaf, maksud saya, 10, 1,0 ya, 1,0 hingga, lebih sedikit dari 1,5, begitu. Kemudian untuk yang, warna merah atau setosa, setosa ini dia berada di rank sumbu X, yaitu 0 hingga, hampir ke 6,0. Untuk sumbu Y-nya ini dia, berada di rank, 0 hingga, eee, pertengahan 0,5 hingga 1. Nah, untuk sumbu X-nya dari, Sepaleng dan Petawitnya ini, untuk sumbu X-nya adalah Petawit, dan untuk sumbu Y-nya ini adalah Petaleng, begitu ya. Dan ini untuk rank-nya, mohon maaf tadi saya menyebutkan 15, ini ternyata adalah 1,5, 2,0, dan 2,5. Nah, untuk, karakteristik yang lainnya hampir, begitu ya bentuk penjelasannya ada di rank, sumbu X dan sumbu Y-nya, dengan, eee, apa namanya, kelasnya berbeda-beda ada di Stosa, Versicolor, Virginica, dan juga Unknown, gitu. Nah, nomor 7 yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, kita lihat, contohnya ada di, scatterplot Sepaleng dan Petawit. Kita ketahui bahwa untuk yang unknown ini adalah berwarna kuning. Nah, sedangkan yang berwarna kuning persebarannya itu ada di mana-mana, ada di Virginica, ada di Versicolor, ada di Stosa. Nah, untuk memprediksinya bagaimana? Untuk memprediksinya itu, jika, titik kuning atau titik unknown-nya itu berada di sekitar, contohnya ada di sekitar Virginica yang berwarna biru, berarti, kemungkinan besar untuk yang, unknown ini dia adalah berjenis Virginica. Pun dengan, versicolor yang berwarna hijau. Jika untuk unknown-nya dia, ada di sekitar, eee, versicolor yang berwarna hijau itu, mengelompok di situ, maka, dapat, eee, diprediksi bahwa, eee, unknown ini dia, bisa berjenis versicolor juga. Untuk yang setosa sama juga, dia ada unknown-nya juga, ada yang berwarna kuning. Nah, kemungkinan besar unknown yang ada di, sekitar setosa ini dia juga berjenis setosa, begitu untuk memprediksinya. Begitupun juga dengan, scatterplot Sepal with Petaleng, kemudian Sepal with Petawit, kemudian ada di Sepaleng dan Petaleng. Bersama juga. Kemudian,
Untuk yang nomor 8 ini buatlah paralel paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Itu gunakan perintah plot dan, operasi sizzling pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Kita atau saya ini, saya menggunakan fungsi ring atau ulangan ya, ring. Nah, di sini untuk ringnya, ini bermain dengan indeks ya, ini bermain dengan indeks atau I. Nah, I kemudian indeksnya ini dia mengambil keseluruhan indeks, indeks dari awal hingga indeks dari akhir. Maupun dari, Stosa, Versicolor, Virginica, gitu ya. Nah, kemudian diplot. Kemudian untuk, ring yang Stosa ini diberi warna merah, kemudian untuk yang Virginica ini berwarna blue, kemudian untuk yang Versicolor ini berwarna green. Nah, untuk, Virginica dan Versicolor ini juga sama, dia mengambil indeks, awal hingga akhir atau semua indeks, gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya, nah begini, ini kurang lebih, scatterplot, eee, scatterplot paralel koordinat, begitu, untuk yang nomor 8. Kemudian untuk yang nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Untuk karakternya, nah, dapat dilihat bahwa untuk yang berwarna biru ini adalah Virginica, kemudian yang berwarna hijau ini adalah Versicolor, kemudian yang warna merah ini adalah Astosa. Nah, untuk, karakternya ini sangat terlihat jelas ya, bahwa karakter yang berbeda di antara ketiga, kelas ini adalah yang paling berbeda adalah yang berwarna merah, yaitu adalah Stosa. Nah, Stosa ini sangat berbeda dari yang lainnya. Nah, perbedaannya ada di sebelah mana? Perbedaannya ada di petalengnya. Petaleng dari Stausa dengan yang Virginica dan Versicolor. Ini sangat terpaut sangat jauh ya untuk jaraknya, untuk petalengnya. Untuk sepalwid dan sepaleng dan petalwidnya ini, hampir mendekati, tapi juga untuk di ring ini juga sedikit terpaut jauh dari, eee, Virginica dan Versicolor untuk Stausanya, begitu. Begitu kurang lebih penjelasan, eee, pengerjaan dari tugas modul 2 praktikum data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.